Pola pembalikan head and shoulders terbentuk setelah terjadinya tren naik dan penyelesaiannya menandai pembalikan tren. Polanya terdiri dari 3 puncak berurutan dengan puncak tengah atau head menjadi yang tertinggi dan 2 puncak luar atau shoulders menjadi lebih rendah dan kedua shoulders-nya ini pada level yang hampir sama. Reaksi terendah dari setiap puncak dapat dihubungkan untuk membentuk support atau neckline. Silahkan perhatikan gambar umum di layar Anda. Sesuai namanya, pola pembalikan head and shoulders ini terdiri dari bahu kiri atau left shoulder, lalu kemudian kepala atau head, lalu kemudian bahu kanan atau right shoulder, dan garis leher atau neckline. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pola ini adalah volume, lalu kemudian proses penembusan support, lalu kemudian target harga, dan kemudian support yang kemudian berubah menjadi resistensi. Kita akan bahas setiap bagian satu per satu. Yang pertama adalah tren sebelumnya. Penting untuk menetapkan keberadaan tren naik yang terjadi sebelumnya agar ini menjadi pola pembalikan. Tanpa tren naik yang terjadi sebelumnya untuk membalikkan, tidak akan ada pola pembalikan head and shoulders atau pola pembalikan apapun secara umum. Jadi, tren sebelumnya ini penting. Lalu kita akan bahas left shoulder atau bahu kiri. Saat dalam tren naik, bahu kiri membentuk puncak yang menandai titik tertinggi dari tren naik yang terjadi sebelum terjadinya pola. Setelah mencapai puncak ini, terjadi penurunan untuk melengkapi pola bentuk bahu yang pertama, yaitu bahu kiri ini. Titik terendah dari penurunan bahu kiri biasanya tetap di atas garis tren pada uptrend yang terjadi sebelumnya, menjaga tren naik tetap utuh. Lalu bagian berikutnya adalah kepala atau head. Dari harga terendah yang tercapai setelah terbentuk bahu kiri tadi, kenaikan dimulai yang kemudian melebihi level tertinggi pada bahu kiri dan kemudian menjadi bagian atas kepala untuk pola head and shoulders ini. Setelah mencapai puncak kepala pola, titik terendah dari penurunan yang terjadi berikutnya menandai titik kedua dari garis leher atau neckline. Level rendahnya penurunan biasanya menembus garis tren naik yang terjadi pada tren sebelumnya, membuat tren naik ini menjadi patah dan dalam bahaya. Lalu kita tinjau right shoulder atau bahu kanannya. Kenaikan dari bagian terendah kepala, bagian yang kepala tadi atau head, kemudian membentuk bahu kanan. Puncak ini lebih rendah dari kepala tadi, atau membentuk istilahnya lower high. Dan biasanya sejajar dengan tinggi bahu kiri. Biasanya seperti itu. Bentuk dua bahu yang simetri memang lebih disukai dan ini adalah bentuk sempurna. Tapi harus dipahami bahwa terkadang bahu bisa tidak terlihat sempurna. Penurunan dari puncak bahu kanan harus mematahkan neckline. Lalu kita bahas tentang neckline atau garis leher atau supportnya. Neckline ini terbentuk dengan menghubungkan titik rendah 1 dan 2, ya. Titik rendah 1 menandai akhir bahu kiri dan awal kepala. Sedangkan titik 2 menandai akhir kepala dan awal bahu kanan. Silahkan perhatikan gambar di layar ini. Tergantung pada hubungan antara dua titik rendah ini, neckline bisa miring ke atas, bisa miring ke bawah, atau horizontal. Kemiringan neckline akan mempengaruhi
tingkat penurunan pola. Kemiringan ke bawah lebih bearish daripada kemiringan ke atas. Dalam beberapa kasus, perlu dicatat, beberapa titik terendah dapat digunakan untuk membentuk neckline. Lalu kita harus memperhatikan juga tentang volume. Saat pola head and shoulders terungkap, volume memainkan peranan yang penting dalam konfirmasi. Perhatikan, volume dapat diukur dengan indikator OBV atau Chaikin Money Flow, atau hanya dengan menganalisis tingkat volumenya saja. Idealnya, tapi tidak selalu, volume saat naik di bahu kiri harus lebih tinggi daripada saat naik ketika membentuk kepala. Secara bersamaan, penurunan volume dan ketinggian kepala yang baru terbentuk berfungsi sebagai tanda peringatan. Perhatikan gambar di layar Anda. Tanda peringatan berikutnya datang ketika volume meningkat pada penurunan dari puncak kepala. Kemudian volume menurun selama kenaikan bahu kanan. Konfirmasi terakhir, kami ulangi, konfirmasi terakhir datang ketika volume semakin meningkat selama penurunan bahu kanan. Lalu bagian penting berikutnya adalah ketika terjadi neckline break. Pola head and shoulders ini belum selesai dan uptrend belum biasa dikatakan terbalik sampai support neckline ditembus. Kami ulangi, pola head and shoulders belum dikatakan selesai atau uptrend belum bisa dikatakan terbalik menjadi downtrend sampai support neckline ditembus. Idealnya, ini juga harus terjadi dengan cara yang meyakinkan, yaitu dengan ekspansi volume. Volumenya semakin besar. Lalu poin penting berikutnya adalah support berubah menjadi resistance. Setelah support ditembus, biasanya level support yang sama ini berubah menjadi resistance. Terkadang, tapi tentu saja tidak selalu, harga akan kembali ke level support break tadi dan menawarkan kesempatan kedua untuk melakukan sell bagi yang masih memegang barang. Lalu, perlu diperhatikan tentang target harga. Setelah menembus support neckline, proyeksi penurunan harga ditentukan dengan cara mengukur jarak dari neckline ke puncak kepala. Jarak ini kemudian dikurangi dari neckline untuk mencapai target harga ke bawah. Target harga pada pola apapun harus menjadi panduan secara kasar saja. Dan faktor lain juga harus dipertimbangkan. Faktor-faktor ini mungkin termasuk diantaranya level support sebelumnya, Fibonacci retracements, atau moving average jangka panjang. Pola head and shoulders adalah salah satu pola pembalikan yang paling umum. Penting untuk diingat bahwa ini terjadi setelah tren naik dan biasanya menandai pembalikan tren utama saat selesai. Meskipun lebih sempurna jika bahu kiri dan bahu kanan bentuknya simetris, tapi ini bukan persyaratan mutlak. Bahu-bahu tersebut bisa juga memiliki lebar yang berbeda serta ketinggian yang berbeda juga. Identifikasi support neckline dan konfirmasi volume pada saat terjadi breakout ke bawah dapat menjadi faktor yang paling kritis. Penembusan support menunjukkan keinginan baru untuk menjual pada harga yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah dikombinasikan dengan peningkatan volume menunjukkan peningkatan supply. Kombinasi tersebut bisa mematikan dan terkadang tidak ada kesempatan kedua untuk kembali ke area support break.
Mengukur panjangnya penurunan yang diharapkan setelah penembusan ke bawah dapat membantu, tetapi jangan mengandalkannya untuk target akhir Anda. Saat pola berkembang dari waktu ke waktu, aspek lain dari gambaran teknis sebaiknya harus didahulukan. Inverse head and shoulders, atau kadang disebut head and shoulders bottom, adalah pola pembalikan yang memiliki banyak kesamaan dalam karakteristik jika dibanding dengan head and shoulders top. Sebagai pola pembalikan utama, head and shoulders bottom terbentuk setelah tren turun, yang penyelesaiannya menandai perubahan tren. Polanya terdiri dari 3 lembah berurutan dengan lembah tengah atau yang disebut dengan kepala atau head menjadi yang terdalam, dan 2 lembah luar atau yang disebut dengan bahu atau shoulder menjadi yang lebih dangkal. Idealnya, kedua bahu memiliki tinggi dan lebar yang sama. Reaksi harga yang tertinggi di tengah pola dapat dihubungkan untuk membentuk resistensi atau garis leher, atau kita sebut dengan neckline. Pergerakan harga yang membentuk head and shoulders bottom kira-kira sama dengan yang membentuk head and shoulders top, namun terbalik. Peran volume menandai perbedaan terbesar di antara kedua pola ini, antara head and shoulders top dan bottom ini. Secara umum, volume memainkan peran yang lebih besar dalam formasi yang bottom dibandingkan formasi yang top. Peningkatan volume pada breakout garis leher atau neckline untuk head and shoulders top ini disambut baik, karena itu adalah konfirmasi. Dan peningkatan volume ini mutlak juga diperlukan untuk head and shoulders bottom. Kita akan bahas setiap bagian dari pola ini secara individual, dengan mengingat volumenya juga. Yang pertama yang akan kita bahas tentang tren sebelumnya. Penting untuk menetapkan keberadaan tren turun yang terjadi sebelumnya, agar ini bisa disebut sebagai pola pembalikan. Tanpa tren turun sebelumnya yang akan dibalikkan, tidak akan ada formasi head and shoulders bottom ini. Di layar Anda saat ini terlihat ada tren turun yang mengawalinya, ditunjukkan dengan garis tren warna biru muda. Left shoulder atau bahu kiri. Dalam tren turun, bahu kiri membentuk lembah yang menandai reaksi harga pada level yang lebih rendah yang baru dalam tren turun saat ini. Setelah membentuk lembah ini, peningkatan harga terjadi untuk kemudian menyelesaikan formasi bahu kiri. Silahkan perhatikan gambar. Harga tertinggi dari kenaikan pada bahu kiri ini biasanya tetap di bawah garis tren yang lebih panjang, sehingga menjaga tren turun tetap utuh, jadi belum mengubah tren. Nah, sekarang kita bahas tentang head atau bagian kepala. Dari harga tertinggi di bahu kiri, penurunan kemudian terjadi yang mencapai posisi lebih rendah dari titik terendah bahu kiri sebelumnya dan membentuk titik rendah kepala atau head. Setelah harga terendah pada kepala terbentuk, harga tertinggi dari kenaikan berikutnya membentuk titik kedua dari garis leher atau neckline. Harga tertinggi yang dihasilkan dari kenaikan dari area lembah kepala ini
terkadang naik hingga menembus garis tren turun, yang kemudian menandakan peluang selesainya tren turun. Jadi, mulai terlihat ada perubahan tren. Sekarang kita bahas right shoulder atau bahu kanan. Penurunan dari level harga tertinggi setelah kenaikan dari lembah kepala yang membentuk neckline mulai membentuk bahu kanan. Kami ulangi, penurunan dari level harga tertinggi setelah kenaikan dari lembah kepala yang membentuk neckline mulai membentuk bahu kanan. Harga turun membuat harga lembah bahu kanan yang selalu lebih tinggi dari kepala, dan biasanya ini sejajar dengan bagian lembah bahu kiri. Kondisi pola yang simetris lebih disukai terkait dengan bahu ini, bahu kiri dan kanan ini. Tapi terkadang bahu ini bisa rusak dan tidak teratur. Dan bahu kanan terkadang bisa lebih tinggi, atau lebih rendah, atau lebih lebar, atau lebih sempit. Ketika harga mengalami kenaikan dari lembah bahu kanan, lalu mematahkan garis leher atau neckline, maka pola pembalikan head and shoulders bottom ini dinyatakan selesai. Nah, sekarang kita tinjau neckline atau garis leher. Garis leher terbentuk dengan menghubungkan titik harga tertinggi pada pola atau pada poin 1 dan poin 2. Harga tertinggi 1 menandai akhir bahu kiri dan awal kepala. Harga tertinggi poin 2 menandai akhir dari kepala dan awal dari bahu kanan. Silakan perhatikan gambar. Tergantung pada hubungan antara dua titik harga tertinggi pembentuk neckline atau garis leher ini bisa miring ke atas, turun ke bawah, atau horizontal. Kemiringan garis leher atau neckline akan mempengaruhi tingkat pola bullish, dan kemiringan ke atas lebih bullish daripada kemiringan ke bawah. Sekarang kita perhatikan volume. Seperti kita ketahui, volume memainkan peran penting di head and shoulders top yang kita bahas sebelumnya. Sedangkan volume pada head and shoulders bottom ini dianggap jauh lebih penting lagi. Tanpa ekspansi volume yang tepat, validitas breakout apapun menjadi mencurigakan. Volume dapat diukur menggunakan indikator seperti OBV atau Chaikin Money Flow, atau hanya dengan menganalisis level absolut yang terkait dengan setiap puncak dan lembah yang terjadi. Tingkat volume selama paruh pertama pada pola ini kurang penting daripada di bagian paruh yang kedua. Volume pada penurunan bahu kiri biasanya cukup berat, dan tekanan jual cukup kuat. Intensitas jual bahkan bisa berlanjut selama penurunan yang terjadi ketika pembentukan kepala. Setelah harga terendah pada kepala ini, pola volume berikutnya harus diperhatikan dengan cermat, dan harus dipastikan terjadinya ekspansi volume selama kenaikan. Kenaikan dari bagian lembah kepala harus menunjukkan peningkatan volume dan atau pembacaan indikator yang lebih baik. Misalnya CMF lebih besar dari 0 atau terjadi kenaikan pada OBV. Setelah titik tertinggi membentuk titik garis leher yang kedua, penurunan menuju bahu kanan harus disertai dengan volume yang ringan. Jadi ada penurunan volume. Adalah suatu hal yang normal jika menemui aksi profit taking setelah kenaikan ini. Analisis volume membantu membedakan antara aksi profit taking normal biasa dengan tekanan jual yang besar. Dengan volume ringan pada penurunannya, indikator seperti
CMF dan OBV akan tetap kuat. Momen terpenting untuk volume terjadi pada gerakan naik dari bawah bahu kanan. Agar breakout dianggap valid, perlu ada ekspansi volume yang menyertai kenaikan ini dan selama breakout terjadi. Nah, sekarang kita bahas neckline break, yaitu breakout pada neckline. Pola head and shoulders bottom belum selesai dan tren turun tidak bisa dikatakan terbalik ke atas sampai resistance neckline ini ditembus ke atas. Untuk pola head and shoulders bottom, breakout ini harus dilakukan dengan cara yang meyakinkan, yaitu dengan peningkatan volume. Lalu kemudian kita perhatikan resistance yang berubah menjadi support. Setelah resistance ditembus ke atas, kemudian level resistance yang ditembus ini tadi berubah menjadi support. Seringkali harga akan kembali ke resistance break yang tadi itu setelah terjadi breakout dan menawarkan kesempatan kedua untuk membeli. Lalu target harganya berapa? Target harga ini perlu diperhatikan. Setelah mematahkan resistance neckline, proyeksi kenaikan harga ditentukan dengan mengukur jarak dari garis leher ke bagian terendah kepala. Jarak ini kemudian ditambahkan ke neckline untuk mencapai target harga. Target harga apapun harus menjadi sekedar panduan kasar saja. Dan faktor lain juga harus dipertimbangkan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan yang lain ini termasuk diantaranya adalah level resistensi berikutnya atau sebelumnya, Fibonacci retracements, atau moving average jangka yang lebih panjang.